Halo sobat, kembali lagi dengan BP Channel. Semoga yang menonton video ini dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya dan diberikan kesehatan selalu. Kali ini saya akan membahas film yang menurut saya sangat menarik dan wajib kalian tonton. Film ini menceritakan tentang seorang pria culun yang terjebak di dalam lift bersama seorang wanita hingga melakukan hubungan mantap-mantap. Namun suasana lift saat itu sangatlah gelap sehingga pria ini tidak mengetahui wajahnya dan tidak sempat menanyakan namanya. Pria ini sangat tertarik dengan wanita itu dan bertekad mencari wanita itu. Satu-satunya petunjuk adalah celana dalam milik wanita itu yang ketinggalan di dalam lift. Bagaimana cara pria ini menemukan wanita itu? Apakah pria ini bisa bertemu dengan wanita itu? Mari kita saksikan keseruan film ini bersama-sama. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Film diawali seorang pria yang sedang berdiri di depan pintu lift. Diketahui pria ini bernama Matt. Saat pintu lift terbuka, Matt langsung masuk ke dalam lift itu. Saat itu juga ada seorang wanita yang membawa pakaian kotor. Saking banyaknya pakaian itu, muka wanita ini sampai tidak kelihatan. Saat baru berjalan sebentar, tiba-tiba keadaan di asrama tersebut mati lampu. Matt dan wanita itu terjebak di dalam lift. Suasana di dalam lift itu sangat gelap gulita. Kemudian mereka berdua mengobrol, entah apa yang merasuki mereka berdua. Tiba-tiba mereka melakukan hubungan mantap-mantap. Pada pagi harinya lift itu pun terbuka dan Matt pun terbangun tanpa adanya satu orang pun di lift itu. Namun Matt menemukan celana dalam yang mungkin ketinggalan tidak dibawa oleh wanita itu. Kemudian Matt bercerita kejadian yang baru dialaminya kepada teman satu kamarnya yang bernama Rod. Matt pun juga bercerita kalau dirinya jatuh cinta kepada wanita itu. Matt pun bertekad untuk menemukannya walaupun Matt sendiri tidak mengetahui wajahnya apalagi namanya. Satu-satunya petunjuk adalah celana dalam wanita itu. Kemudian Rod mengusulkan Matt untuk mencari pasangan dari celana dalam itu. Keesokan paginya Matt melancarkan aksinya dengan cara melepaskan tikus-tikus ke dalam asrama tersebut, sehingga penghuni di sana merasa terganggu, dan Matt berpura-pura sebagai petugas yang akan memberantas tikus-tikus di sana. Matt pun membantu para wanita dan menyuruhnya keluar dari kamar. Saat semua sudah keluar, Matt pun melancarkan aksinya dengan cara menggeledah pakaian dalam semua wanita di sana. Matt hanya mencari model atau ukuran yang sama dengan celana dalam yang ketinggalan di lift itu. Namun sayangnya Matt belum menemukan yang cocok sejauh ini. Saat berjalan di depan salah satu kamar, Matt melihat seorang pria kekar yang ingin meminta jatah kepada wanita itu. Namun wanita itu menolaknya, tetapi pria itu terus memaksa wanita tersebut. Matt yang melihat itu langsung masuk ke dalam dan menghentikan aksi dari pria kekar itu. Matt pun langsung mencubit puting dari pria kekar itu. Pria kekar itu melakukan aksi yang sama terhadap Matt, dan pada akhirnya Matt pun kalah juga. Namun niat baik Matt dihargai oleh wanita itu. Wanita itu bernama Patty. Kemudian Patty mengobati luka memar Matt yang ada di tubuhnya. Setiap hari Matt selalu mendatangi asrama tersebut untuk mencari wanita misterius itu. Setiap hari Matt selalu menikmati keindahan bemper depan para penghuni asrama. Suatu ketika saat setelah Matt membantu membetulkan antena TV, seorang gadis bernama Erlin menghampiri dan menantang Matt untuk bermain bola tangan. Di mana setiap kebobolan dia harus melepaskan pakaiannya satu persatu. Singkat cerita, Matt pun kalah telak dengan Erlin. Yang tersisa dari Matt hanya celana dalam saja. Dan setelah susah payah melawannya, Erlin pun masih bisa membobol gawang Matt. Itu artinya Matt harus melepas celana dalam Matt di hadapan Erlin dan semua penonton di sana. Saat Matt membuka celananya, semua wanita di sana kaget karena melihat batang milik Matt yang ternyata sangat besar. Walaupun badan Matt sangatlah kurus, nampaknya semua wanita di sana sangat mengagumi batang milik Matt itu. Di hari berikutnya saat Matt sedang menggeledah di salah satu kamar, Matt malah bertemu dengan Wendy, salah satu teman lamanya yang dulu pernah satu kelas. Kemudian Matt bercerita kepada Wendy tentang maksud dan tujuannya. Akhirnya Wendy pun ingin membantu Matt untuk mencari wanita misterius itu. Wendy membantu Matt dengan cara memberitahu ketika gadis pemilik kamar akan masuk ketika Matt sedang menggeledah pakaian dalam di kamar itu. Akhirnya Matt pun menemukan pakaian dalam yang cocok. Matt pun menunggu kedatangan wanita itu. Setelah menunggu lama, akhirnya wanita itu datang. Matt pun langsung mengutarakan perasaannya terhadap wanita itu. Namun ternyata Matt salah orang. Ternyata wanita itu tidak bisa berbicara, sedangkan wanita yang ada di dalam lift itu bisa berbicara karena Matt sempat mengobrol dengannya. Suatu ketika Matt dan Wendy mempunyai Matt akan menyamar menjadi seorang wanita. Saat menyamar, Matt akan ikut bergabung saat ada gerombolan wanita yang sedang menongkrong.
Harapannya salah satu wanita di sana bercerita atau ngegosip tentang kejadian di lift pada malam itu, namun setelah lama mendengarkan Matt pun tidak menemukan tanda-tanda itu. Matt pun tidak putus asa. Matt kembali mendatangi asrama. Kali ini cara Matt agak barbar, dengan cara mendatangi satu persatu dan bertanya langsung dan berterus terang, namun Matt tetap belum bisa menemukan wanita misterius itu. Siangnya Matt ditantang lagi Erlin untuk bermain bola tangan. Matt pun menyetujuinya. Pertandingan sangat sengit karena ada misi balas dendam dari Matt terhadap Erlin. Matt pun mencoba membuyarkan konsentrasi Erlin dengan cara mengajaknya mengobrol, hingga akhirnya Matt pun dapat membobol gawang Erlin berkali-kali hingga memperlihatkan bumper depan Erlin yang bulet dan kecang, hingga akhirnya Erlin pun marah terhadap Matt karena telah berbuat curang dengan cara mengajaknya terus-terusan mengobrol. Erlin pun langsung pergi begitu saja. Suatu malam saat Matt melintas di depan kamar Patty yang melihat itu menyuruh Matt untuk mampir dan makan malam bersama. Tak berselang lama pria kekar itu datang ke sana. Terjadi perkelahian di sana. Matt yang sudah terpojok lalu dibantu Patty hingga pria itu tersungkur. Saat terjatuh Matt langsung memaku rambut pria itu ke lantai. Kemudian Matt dan Patty langsung kabur meninggalkan pria itu. Saat suasana sudah aman, Matt dan Patty pun kembali ke kamar, dan mereka berdua pun langsung melakukan hubungan mantap-mantap. Singkat cerita, semester akhir mulai dekat namun Matt belum juga menemukan wanita misterius itu. Matt pun mulai putus asa di saat melamun Matt menemukan satu It Bailian. Matt lalu berdiri di depan asrama wanita itu. Dengan nada tinggi Matt memperkenalkan diri dan bertanya siapa wanita yang ada di dalam lift saat kondisi mati lampu beberapa hari lalu. Dan Matt langsung mengungkapkan perasaannya di depan semua orang. Karena sikap gentleman dari Matt, semua wanita di sana malah kelepek-kelepek terhadap Matt. Dan semua wanita di sana berebutan mengakui kalau dirinya lah wanita misterius itu yang selama ini dia cari. Kemudian Matt melihat salah satu jendela yang masih tertutup rapat. Matt meyakini kalau dialah wanita misterius itu yang selama ini dia cari. Matt langsung berlari dan menghampiri kamar itu. Sesampai di depan kamarnya Matt langsung memanggil nama Patty, dan Matt langsung mengungkapkan perasaannya. Namun Patty menyangkalnya kalau dirinya bukan wanita yang ada di dalam lift itu dan berkata kalau Matt tidak benar-benar menyukainya. Matt hanya menyukai wanita yang ada di dalam lift itu. Matt pun kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Di hari akhir semester Matt mencoba kembali mendatangi Patty dan meyakinkan kalau dirinya benar-benar mencintainya dan sudah tidak mencari lagi wanita yang ada di dalam lift itu. Kemudian Patty pun menerima cinta Matt dan dilanjutkan melakukan hubungan mantap-mantap dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini.